Doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini lebih nikmat dan bermanfaat gitu ya teman-teman. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan Hanafi ya. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu lagi, alhamdulillah di suasana yang cerah dan penuh semangat ya. Hari ini Ibu mau ngecek hadiran dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Kenapa Nelwan tidak hadir? Sakit ya? Selain Nelwan siapa lagi? Oke, berarti semuanya hadir ya. Jumlahnya 26, berarti yang tidak hadir cuma satu orang atas nama Nelwan. Oke. Bagaimana hari ini dengan sehat? Sudah sarapan tadi sebelum berangkat sekolah? Alhamdulillah, sudah ya. Kalau misalnya kita sarapan itu biasanya lebih fokus untuk belajar. Tapi kalau nggak sarapan itu biasanya kurang fokus. Dalam saat pembelajaran, jadi lisan kalian itu dijaga dulu nak. Kita mengeluarkan kata-kata yang baik ya dalam menyampaikan pendapat atau mengomentari hasil pekerjaan teman kita nanti ya. Itu. Lalu selanjutnya tetap mengkondisikan kelas tetap tenang ya. Jadi jangan ikut presentasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Dulu itu sudah dipelajari kalian waktu SMP atau MTS itu teks prosedur. Sudah pernah menemukan belum materi teks prosedur? Sudah. Siapa yang masih ingat? Apa itu pengertiannya? Saya Bu. Oh iya, silakan nak. Tentang teks prosedur ya. Teks prosedur adalah jenis teks. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus dulu nak. Nanti ingat ya, teks prosedur adalah sebuah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai segala sesuatu yang kita harapkan. Mantap ya, berarti sudah ada gambaran bagaimana sih sebenarnya teks prosedur itu. Nah, hari ini kita akan belajar teks prosedur di kelas 11 ya. Nah, itu tampilkan dulu layarnya. Ya. Nah, ini teks prosedur ya. Jika kita amati prosedur, kita harus tahu kata kuncinya. Nah, prosedur itu adalah langkah-langkah atau tahapan gitu ya nak ya. Dalam satu pembelajaran kita harus mengetahui dulu kata kuncinya apa. Oh, prosedur tahapan. Oh, deskripsi ini. Oh, eksplanasi ini. Jadi supaya kalian mudah memahami suatu materi pembelajaran, kalian harus memahami dulu bagaimana kata kunci. Ya, kita lanjut ya. Nah, standar kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi adalah KD-nya 4.1. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Adapun IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yaitu 4.4.1 menentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian 4.4.2 menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara tulis. Nah, hari ini apa yang kita pelajari adalah tentang menentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya, lanjut. Adapun
satu. Berarti setiap pembelajaran yang ditampilkan itu ada manfaatnya, nak. Salah satunya teks prosedur ini, ya. Kalau misalnya kita sering terkendala pengen membuat makanan, misalnya aku pengen membuat bolu tapi aku nggak bisa ya, gimana? Kita searching di Google ya, ada itu di Google banyak sekali ya. Nah, lalu kita cari, tahapannya seperti ini. A 1 2 3 4 5 6 langkahnya banyak sekali. Sehingga yang kita dulu tidak bisa buat bolu, setelah ada Google dan ada teks prosedur, kita menjadi bisa. Itu salah satu manfaat dari teks. Iya, paham? Oke. Apa, Pin? Menggunakan pola kalimat perintah imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Iya, betul. Menggunakan pola kalimat imperatif. Imperatif itu adalah kalimat perintah. Contohnya, misalnya, aduklah adonan bolu dengan secara perlahan. Di mana kalimat perintahnya? Iya, benar, aduklah. Karena di situ tersirat kata untuk memerintahkan seseorang untuk mengaduk. Silakan perhatikan, nak. Dari yang 15 tahun, wah berarti sudah layak itu buat SIM ya. Nanti kalau kita buat SIM itu harus 17 tahun. Jadi nanti kalau kalian sudah tamat SMA, buatlah SIM ya, nak ya. Jangan ada buat SIM. Misalnya ada buat SIM berarti kalian tidak mematuhi aturan lalu lintas. Kalau buat SIM tadi ada secara apa, nak? Sama secara tertulis. Jadi tes dulu ya, nak ya. Setelah tes baru nanti diuji lagi ke tes praktek ya. Tes praktek tempat di mana kelompok kalian yang ingin kalian inginkan. Silakan, nak, untuk membagi kelompoknya. Lalu ini kelompok apa, nak, sakit? Hah? Aku langsung ini terus ya. Berapa ini? Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini sudah dapat semua setiap kelompok? Ya. Nah, kalau sudah silakan kalian kerjakan ya. Kerjakan tugasnya yang sudah Ibu tulis di situ. Pernyataan umum adalah penjelasan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam teks prosedur. Iya, betul sekali ya. Bagaimana kelompok lain, sama nggak jawabannya? Sama ya. Coba, oke, berarti benar ya. Untuk tadi soal yang pertama itu menanyakan tentang pernyataan umum itu apa ya?
untuk menjelaskan atau memberitahu cara membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan urutan tindakan atau langkah. Iya, betul sekali ya. Itu ya untuk memberitahukan bagaimana urutan atau langkah-langkah ya. Ada lagi yang untuk soal ketiga siapa? Hanafi ya mungkin. Soal ketiga itu tentang apa teksnya nak? Teks prosedur tentang membuat apa? Twitter. Iya, membuat Twitter. Coba kamu kemukakan pendapat tentang pernyataan umumnya saja. Pernyataan umumnya saja. Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter banyak digunakan di seluruh dunia. Pengguna Twitter hampir menyentuh semua lapisan masyarakat, baik di kalangan menengah, atas, atau sebaliknya. Bagaimana cara mendaftarkan akun Twitter? Ikutilah langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar akun Twitter dengan baik dan benar. Iya, betul. Berarti pernyataan umumnya menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Pengetahuan umum ya, supaya memahami bagaimana cara membuat akun siapa yang hari ini berani untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa? Ya, Ida. Silakan Ida. Ya. Jadi kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, teks prosedur yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Iya, betul sekali ya. Berarti hari ini kita belajar tentang teks prosedur itu adalah tentang langkah-langkah bagaimana melakukan suatu pekerjaan ya, sehingga menjadi lebih mudah. Ada lagi? Ya, Hanafi. Silakan Hanafi. Nah, silakan Hanafi ya. Oke, silakan. Kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran pada hari ini adalah tentang teks prosedur. Tujuannya yaitu menjelaskan atau memberitahu cara membuat, mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Iya, boleh. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang tujuan ya, tujuan bagaimana teks prosedur itu ya. Bagaimana pembelajaran Ibu hari ini, menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Berarti kalau menyenangkan kita harus lebih semangat ya setiap ketemu pelajaran Ibu ya. Pelajaran lain juga harus semangat ya Nak ya. Baik, silakan nanti kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan nanti di link ya. Ibu siapkan di link, nanti Ibu share ya. Nanti Ibu share di Google Form. Kerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan. Di buku juga ada ya Nak ya. Nanti Ibu sampai ini ya. Di buku yang di buku paket kalian juga ada, itu halaman bukunya halaman 23 ya. Nah, nanti kalian buka dan kalian kerjakan. Oke? Habis ini belajar siapa? Di sini belajar siapa? Oh, Asta. Ya, gurunya ada ya. Gurunya ada. Jadi nanti silakan dipanggil ketua kelasnya ya untuk masuk. Ya. Mungkin untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah cukupkan ya untuk pernyataan dan langkah-langkah. Untuk minggu depan kita akan belajar kembali untuk menyusun teks prosedur ya. Jadi nanti tugas kalian menyusun teks prosedur. Silakan kalian cari link. Bukan link. Silakan kalian searching di Google tentang bagaimana menyusun teks prosedur. Ya, paham? Baik, kalau sudah paham, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk menutup pelajaran pada hari ini kita berdoa dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pelajaran ini. Pesan Ibu tetap semangat ya. Dimanapun harus semangat dan tetap berpikir kalau pendidikan itu sangat penting. Jadi ketika kalau kita berpikir pendidikan penting, tetap akan selalu termotivasi untuk belajar.